sekarang kita mulai deh ya, tapi relax ya. Oke, sekarang apakah tujuan utama kehidupan orang Kristen? Oke. Makan. Tujuan utama dari kehidupan orang Kristen. Ada jawaban? Jadi berkat buat orang lain. Amin. Memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Amin. Membesarkan nama Tuhan Yesus. Iya. Pada pinter-pinter ya. Pada mi? Oke. Jadi kalau saya lihat semuanya jawaban benar, tapi itu bisa dirangkum dalam satu kalimat, yaitu menjadi serupa seperti Kristus. Ya. Jadi kita perlu tahu tujuan hidup kita itu mengapa, supaya fokus kita tuh lebih tajam, nggak buyar, nggak jadi. Sekarang misalnya kalau saya tanya tujuan makan itu apa? Sehat. Ya hidup. Ya, biar hidup yang sehat. Kalau bilang kenyang, kita bisa itu fokusnya salah. Nanti kita makan chips 1 bag, makan coklat 1 kotak, itu ya kenyang. Tapi kan nggak benar. Makanya tapi kan ada dulu kalau orang Cina suka nanya, hidup buat makan atau makan buat hidup? Itu pertanyaan susah atau gampang? Sebenarnya kan gampang sekali ya. Makan untuk hidup. Ya, kelihatan dokter. Makanya ada orang bilang ya, sebetulnya Makan jadi kebo dong. I know, tapi saya pernah loh kenal orang, dia ngotot sekali. Saya kan bilang, terang kan makan buat hidup. Enggak, hidup buat makan. Ngotot lagi. Saya sampai kasihan banget nih orang, tapi ya terserah lah ya. Itu pertanyaannya susah sekali, otak tuh mesti difokus. Ya, makanya kan ada yang bilang, makhluk hidup itu kalau bunuh makhluk hidup itu paling gampang dengan apa? Dengan tidak memberi makan. Dibikin staff pasti mati. Semua makhluk hidup ya. Even tanaman juga nggak dikasih air, nggak dikasih apa ya. Gitu. Jadi sekarang kita ngelihat kehidupan kita itu terutama adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kita punya fokus ya. Kita sekarang lihat pada baca buku, pada bawa Bible nggak sih? Semua punya phone, berarti artinya mesti ada. Oke, kita buka ya. Jadi biar ini tujuan kita itu sesuai dengan rencana Tuhan waktu menciptakan manusia. Ya, jadi kita balik lagi, biarlah tujuan kita itu selaras dengan tujuan Tuhan menciptakan kita ya. Kita buka di Kejadian 1 ayat 26. Siapa yang mau baca? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, amin. Jadi di sini Tuhan waktu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ya kan, makanya sekarang kita bilang tujuan kita orang Kristen mau menjadi serupa dengan Tuhan. Tapi kita tahu bahwa setan mencoba mengacaukan, ya, menggagalkan rencana Tuhan. Makanya dia menipu Hawa sehingga manusia jatuh dalam dosa. Ya kan? Nah, apa itu sekarang? Kita itu, mengapa Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah? Mengapa? Sebabnya kalau kita itu nggak sama, kita nggak bisa mempunyai intimate relationship dengan Tuhan. Ya kan? Itu pertama. Dan ini yang kedua ditulis, supaya kita berkuasa atas bumi. Jadi kalau kita tidak mempunyai quality yang segambar dan serupa Tuhan, kita nggak mungkin bisa memerintah dunia. Jadi sudah digagalkan, tapi setan itu cuma bisa mengacaukan, tapi tidak dapat menggagalkan rencana Tuhan ya. Nah kan seperti yang kita lihat di Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke,
kemuliaan Allah itu apa? Kemuliaan Allah itu kualitas dari Allah, yaitu seperti tadi, gambar dan rupa Allah. Kita semua udah kehilangan. Sebab kita kehilangan, makanya kita kehilangan relationship dengan Tuhan, buat mempunyai intimate relationship, dan kita juga kehilangan kemampuan kita untuk memerintah bumi. Ya. Jadi ini Tuhan itu jalannya supaya kita bisa rencana Dia terjadi, makanya Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita dan untuk menyelamatkan kita. Nah, apa arti diselamatkan? Arti menyelamatkan itu, dulu orang selalu bilang, oh selamat itu mati naik surga. Kan seringnya kan ngomong gitu. Tapi sebetulnya arti keselamatan yang benar itu dipulihkan, dikembalikan ke mana sih? Seska biasanya paling pintar. Kok saya nanya itu dia paling jawab nomor 1. Diselamatkan itu artinya dikembalikan kepada keadaan semula, ke posisi semula. Jadi keadaan kita waktu Tuhan menciptakan itu kita segambar dan serupa dengan Allah. Jadi sekarang diselamatkan itu kita dikembalikan menjadi gambar dan rupa Allah, ya. Kita coba baca di Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Ini lagi ngomong tentang pelayan perjanjian baru dan pelayan perjanjian lama. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oke, di sini kita lihat lagi serupa dengan gambarnya, ya. Jadi kekristenan itu harus dimulai dengan pertobatan, berbalik kepada Tuhan. Semua ngerti arti pertobatan apa? Pertobatan. Ya, berbalik. Tapi jadi kita melihat dalam kamusnya Tuhan itu, apa itu pergantian pemerintahan dalam kehidupan kita. Sebelumnya yang jadi bos apa ya? Kita sendiri atau kadang-kadang ada orang yang takluk sama setan, ya. Tapi kalau sekarang Yesus yang menjadi raja, ya. Jadi yang tadi dibilang berbalik, ya. Nah, di sini dibilang makanya kita itu harus bertobat. Dan sesudah bertobat, Roh Allah tuh diam dalam kita, dan di mana Roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Ya kan? Di sana kan dibilang gitu, ya. Nah, kemerdekaan itu apa? Bebas apa? Bebas dari belenggu dosa. Amin, ya. Jadi sebetulnya bebas, ada orang kan, oh kita sekarang udah kok bebas kasih karunia, boleh berbuat segala sesuatu. Ya kan? Jadi kita bukannya bebas melakukan semaunya kita, tapi kita bebas dari dosa. Jadi dalam kemerdekaan di sini dibilang artinya kita bebas untuk menjadi apa yang Tuhan mau. Bukan kita bebas untuk melakukan apa yang aku mau. Ya. Jadi sekarang lain, ya, bebasnya apa yang Tuhan mau itu kita udah nggak terbelenggu lagi, udah nggak terpenjara lagi, sebab Roh Allah ada dalam kita. Ya. Jadi Roh Allah itu yang berkarya dalam kita, sehingga di sini kita diubah. Nah, diubah ini artinya tuh metamorfosa, ya, bukan perubahan. Metamorfosa ngerti kan, ya? Yang dari ulat jadi kupu-kupu. Jadi adalah perubahan bentuk melalui proses. Harus melalui proses. Nggak bisa cespleng instan gitu, enggak, ya. Nah, sekarang kayak kita ngelihat proses itu penting sekali. Sekarang saudara tahu nggak bedanya antara intan sama areng? Hah? Tahu? Semua tahu, apalagi perempuan, ya. Ya, intan sama areng itu unsur dasarnya itu sama, karbon, ya.
Tapi hanya karena melalui proses, yang satu bernilai tinggi, kuat, yang satu cuma proses pembakaran cepat tapi rapuh, ya. Dan kita lihat dalam firman Tuhan juga, kita lihat itu banyak seperti Daud dan Salomo. Kalian tahu kan Daud sama Salomo, ya. Daud itu tetap kuat dalam Tuhan. Ngapa dia selalu kuat dalam Tuhan? Tanpa cobaan. Ya, dia 13 tahun dari dia diurapi sampai jadi raja itu kan 13 tahun, ya. Kalau Salomo kan enak kan. Salomo lahir jadi anak raja. Udah gitu, padahal Tuhan 2 kali memberikan penampakan pada Salomo. 2 kali. Tapi banyak orang tuh gitu. Kalau dia pernah mengalami penampakan dari Tuhan, udah aksinya banyak, dia udah ngandalin sama cuma berpegang pada itu. Padahal kita dalam Tuhan itu proses tambah lama ini kan, makin from glory to glory, makin maju. Jadi jangan pernah kita hanya mengandalkan ini pernah, oh Tuhan pernah ngomong sama saya, lantas kayaknya dia udah, tapi terus. Nah, bedanya kalau Daud juga kan dia selalu bilang, selalu dia bilang dia minta di dalam hadirat Tuhan. Ya, satu hal telah aku minta kepada Tuhan. Itu ya, jadi dia tuh hadirat Tuhan tuh penting. Sekarang saya tuh ya mulai dibukakan tentang pentingnya hadirat Tuhan tuh. Dulu ya, waktu saya baca itu, kalau buat saya di Mazmur, kalau nanti saudara iseng di rumah coba baca seluruhnya, Mazmur 90 dan Mazmur 91. Nah, Mazmur 90 itu dia bilang Tuhan itu tempat perteduhan. Jadi cuma Tuhan itu his dwelling place. Ya. Tapi kok Mazmur 91 itu abiding in God. Abiding itu melekat. Ya, jadi kalau perteduhan, pikiran saya orang berteduh kan, oh hujan lari-lari tempat berteduh. Jadi kita tuh oh susah-susah kita ke Tuhan. Tapi kok kita kalau baca seluruhnya Mazmur 90, hidupnya tuh up and down. Jadi nanti lagi deket Tuhan, wah lagi tinggi, nanti juga tahu kecewa sama Tuhan, kesel. Tapi orang yang melekat pada Tuhan, dia bakal terus gandolan sama Tuhan. Pegangan sama Tuhan terus, dan kita lihat itu yang bilang 1000 rebah kanan kiri, ular kalajengking semua dia bisa injak. Itu beda sekali ya antara dwelling and abiding. Nah, Daud ini selalu bilang keinginan dia itu cuma dekat sama Tuhan. Sama ini satu lagi yang saya juga senang itu Musa. Ya, kalau kita ngelihat Musa, kita baca dah di Keluaran 33 ayat 2, habis itu kita loncat ke ayat 15. Utus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Periz, orang Hewi, dan orang Yebus. Oke, 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Oke, jadi sini kita ngelihat orang Israel sama Musa, bedanya apa? Israel, Tuhan tuh udah bilang, Tuhan udah lagi kesel sama Israel, udah deh saya kasih malaikat aja nuntun kamu masuk tanah perjanjian, gitu kan? Tapi Musa jawabnya apa? No, kalau Tuhan nggak sama-sama mereka, Tuhan, jadi Musa lebih mengutamakan kehadiran Tuhan. Padahal kalau orang Israel maunya kan masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, sebodoh amat siapa yang nganterin dia, ya pokoknya asal dia sampai, kan gitu kan? Tapi kalau Musa tuh enggak. Jadi saya ngelihat, makanya Tuhan itu cinta juga sama Musa, sebab Musa itu juga punya hati yang cinta Tuhan. Mau nomor 1 yang paling penting buat dia bahwa hadirat Tuhan bersama dia. Even dia mau terus di di padang gurun, dia nggak apa-apa asal sama hadirat Tuhan. Kan dia bang, kalau Tuhan nggak bawa, ya saya ya tinggal sini. Jadi dia lebih memilih ada di padang gurun bersama Tuhan daripada masuk perjanjian nggak sama Tuhan ya. Jadi ini saya ngeliat, nah Daud juga gitu, nomor 1 hadirat Tuhan. Dan lagi kalau kita lihat kalau nggak salah itu di ayat 8 ya, kalau nggak salah tadi di Mazmur 27 yang 4 itu kan hadirat Tuhan, tempat satu hal yang ini. Itu mencari wajah Tuhan. Jadi bukan mencari tangan Tuhan. Ada orang itu sama Tuhan mau dapat berkat, makanya
prosperity gospel itu, waduh, banyak yang seneng ya. Tapi kalau Daud lebih ingin dia berfellowship dengan Tuhan. Apa itu tangan Tuhan? Kita sebenarnya nggak usah takut ya, kan yang Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Jadi sebetulnya Daud dan Musa itu yang benar gitu. Jadi kita nggak usah matanya hijau lihat kanan kiri, lantas cepat kecewa apa-apa. Asal kita tahu Tuhan tuh sangat cinta sama kita dan Dia selalu beserta dengan kita. Kita tuh nggak usah takut apa-apa. Ya gitu ya. Jadi di sini kita ngelihat bahwa makanya masalah itu membuat kita mengenal ada pengalaman dengan Tuhan. Kalau kita hidupnya terlalu enak, terlalu nyaman, pada umumnya tuh orang-orang yang rapuh yang jadi areng ya. Nah, sekarang kita ngelihat kalau kita sekarang dibilang Roh Kudus ada dalam kita berkarya sehingga kita merdeka untuk menjadi serupa dengan Tuhan gitu ya. Jadi kalau orang bilang, oh saya orang Kristen, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Itu kalau saya bilang dia bukan orang Kristen, dia cuma memeluk agama Kristen. Ya, di kartu penduduknya KTP agama Kristen, tapi dia bukan Kristen. Yang saya bilang Kristen benar itu yang menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dan Juru Selamat. Ya makanya itu yang juga penting ya, nggak cuma Juru Selamat ya. Nah, sekarang kita coba kita lihat sekarang di Roma 8:28. Roma 8:28 sampai 30. Sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terus 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Oke, di sini di belakang turut bekerja. Ini sering turut bekerja itu apa itu teamwork ya, work together. Tuhan dan kita. Tuhan tidak mau mengerjakan bagian kita, tapi kita tidak bisa mengerjakan bagiannya Tuhan. Ya kan? Dulu ada kayaknya istrinya Billy Graham, saya selalu ingat dia ngomong, we do the possible and trust God for the impossible. Jadi kita tuh sama-sama kerja sama Tuhan, nggak kita kasih karunia, kita diem, pokoknya beres Tuhan semua yang ngerjain. Enggak ya, di sini kan, lantas dibilang untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu apa? Nah, kebaikan versi Tuhan itu ada di ayat yang selanjutnya, 29, yang dikatakan supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bukannya berkatnya tambah banyak semua. Apa itu kebaikan bagi Tuhan itu bukan kenyamanan. Ya. Jadi sering Tuhan itu lebih memperhatikan kebaikan untuk kekekalan kita. Kenyamanan ini kan cuma buat kekinian kita ya. Tapi ini kebaikan supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Dan nanti dikatakan kan akhirnya itu mereka yang dimuliakan. Tadi yang saya sudah dibilang, manusia kehilangan kemuliaan Allah itu kehilangan kualitas gambar dan rupa Allah. Tapi di sini dikatakan lagi, kita akan dimuliakan. Jadi kita akan mempunyai kualitas seperti Tuhan, akan menjadi serupa gambar dan rupa Allah ya. Jadi ini kita ngelihat tadi udah dibilang di atas supaya kita jadi gambar serupa Allah sini. Tadi kan yang di mana itu di 2 Korintus 3 kan yang dibilang kan kita bakal menjadi serupa. Ini jadi serupa. Paulus pun juga mengerti. Dia waktu mengadakan pelayanan yaitu di Galatia 4 ayat 19. My dear children, for whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you. Ini until Christ form apa? Until Christ is formed in you. Ya, sampai rupa Kristus nyata di dalam kita ya.
Jadi Paulus tahu dia melayani itu nomor satu, bahwa yang dia layani itu sampai rupa Kristus ada di dalam mereka. Kalau enggak, pelayanan dia itu berarti tidak berhasil, ya. Nah, sekarang saya cuma tutup dengan 2 ayat. Ini Yesus sendiri yang mengatakan di Matius 28, amanat agung Kristus. Semua kan tahu kan, Yesus bilang, pergilah, jadikanlah semua orang, ya, bukan orang percaya ya, murid ya. Nah, sekarang kalau kita baca lagi, Yesus sendiri yang mengatakan di Lukas 6 ayat 40, itu dikatakan, ada yang mau baca? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Oke, jadi kalau kita baca ya di mana-mana, di Korintus di mana, Tuhan tuh menginginkan supaya rupa Allah atau Tuhan itu ada, sehingga kita menjadi representatif dari Tuhan ya. Jadi orang dunia udah nggak bisa lihat Yesus kan, sebab Yesus udah naik ke surga. Jadi sekarang Tuhan itu memberikan kepada kita supaya kita itu, orang kok lihat kita bisa melihat Kristus ada hidup di dalam kita ya. Amin. Tadi Ci Inga bilang Roma 3 ayat 23, setiap orang telah kehilangan kemurahan. Pertanyaan saya, apakah kehilangan total atau hanya sebagian? Karena kalau kita lihat, saya ingat betul kalau kita lihat King James Version itu Roma 3 ayat 23 is short of glory. Nah, kenapa pertanyaan ini jadi total? Karena bahasa Indonesia diterjemahkan telah kehilangan kemuliaan Allah, berarti memang totally hilang kemuliaan Allah. Tapi kalau kita lihat King James Version 3 ayat 23 itu short of glory. Jadi saya itu. Iya, kalau saya ngelihat ya, artinya dosa itu yang benar kan miss the target ya. Jadi kalau yang King James nulis itu atau kamu mau yang jadi kalau saya bilang kayak short of glory itu kayak juga jadi nggak sampai. Jadi in a way kok menurut saya ya, bahwa waktu kita berdosa itu kan roh Tuhan keluar dari kita. Exactly. Jadi kalau menurut saya jadi udah kehilangan kemuliaan Tuhan itu emang 100%. Kualitas Tuhan tuh, gambar rupa Tuhan itu, makanya Tuhan kan bilang langsung waktu bikin bait suci ada tirai kan, bahwa kita itu nggak bisa menemui Tuhan. Ya kan, makanya waktu Yesus mati baru tirai terbuka, baru kita bisa, ya itu kalau menurut saya. I don't know, kalau yang lain-lain ada yang jawab? Karena dari setiap manusia, jadi ini pemikiran saya could be wrong, karena setiap manusia itu punya di dalam hatinya itu kan ada ya di firman-Nya bahwa tertulis Roma 1. Ya, tertulis Allah, walaupun orang itu bukan orang percaya tadi. Iya. Makanya dia short of glory. Jadi dia masih bisa benar atau salahnya, dia masih punya hati nurani. Iya, Tuhan masih punya hati nurani. Nah, makanya Yesus datang untuk itu tadi, sudah dijelaskan untuk dipulihkan. Dan ini very good, karena di perjanjian lama tujuan hidup adalah untuk to do. Di perjanjian baru is to be. To be like Christ, but to do. Kalau orang belum bunuh, belum salah. Kalau belum salah, kalau di perjanjian baru enggak. Kalau udah membenci, saya benci orang gitu. Saya sudah jadi, because we are to be like Christ, right? Same thing like berzinah juga sama orang. Makanya itu ya tadi kok di 2 Korintus 3 ya, kan bedanya antara pelayan perjanjian baru sama pelayan perjanjian lama ya. Kan dibilang kalau perjanjian lama aja udah mulia, tapi dia tuh, coba saya baca aja deh, daripada saya ngomong aja. Saya baca 2 Korintus 3 ini. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, perjanjian lama, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran,
Makanya kalau dulu itu lebih banyak orang tuh fokusnya, oh ini salah, dosa, dihukum. Tapi kalau kita sekarang, Tuhan itu malahan selalu membuat kita righteous, kita jadi benar. Jadi makanya suka, kan ada orang, saya suka dengar orang hidup nggak menikah dulu. Ya, dia hidup sama-sama nggak menikah, tapi nggak ada yang bilang kamu dosa, kamu apa, nggak ada. Tapi dia masuk ke gereja, dia dengerin khotbah, dia berasa sendiri. Ya nggak bener ini saya. Jadi akhirnya dia jadi, saya menikah. Padahal pastornya pun nggak tahu dia itu nggak menikah gitu. Jadi saya ngeliat perjanjian baru ini, pelayanan perjanjian baru itu lebih membuat kita itu kepada pembenaran, bukan pada penghukuman, salah bluk pukul, salah bluk pukul. Tapi kita dengan sendiri malah jadi orang benar, jadi the righteousness of God. Ya, itu yang saya lihat.